Unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM terus terjadi di Jakarta. Gearbox pesawat Garuda yang mendarat darurat di Bengawan Solo dinyatakan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini Selasa 22 Januari 2002. Bersama saya Teguh Juwarno. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Teguh akan menyampaikan laporan pertama. Silakan. Baik Tika, terima kasih. Aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM hari ini masih marak terjadi di Jakarta. Berbagai kelompok masyarakat siang tadi mendatangi gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya. Ratusan anggota Front Pemuda Islam Surakarta, FPIS, dan perwakilan Front Pembela Islam FPI menolak kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon. Kenaikan itu hanya akan memberatkan masyarakat bawah yang selama ini telah terpuruk akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, di mana FPIS dan FPI menilai kenaikan BBM merupakan ulah IMF yang merupakan kepanjangan tangan Amerika Serikat untuk membuat Indonesia tetap tergantung pada negara maju. Aksi serupa sore tadi juga digelar oleh ratusan anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung FKMB dan Forum Kota. Selain menolak kenaikan harga BBM, para pengunjuk rasa juga menuntut pengusutan secara tuntas kasus-kasus KKN yang melibatkan elit politik dan mantan penguasa. Sementara itu, penimbunan minyak tanah masih terjadi di beberapa daerah. Di Indramayu, polisi menyita 100 ton minyak solar yang dibeli secara ilegal dari kapal-kapal tangki. Di Donggala, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, polisi menyita puluhan ton minyak yang diduga hasil penimbunan. Dua kapal jenis mini Pursin yang memuat 100 ton solar ditangkap Satpol Airut dan Reserse Polda Jawa Barat di perairan Eretan, Indramayu, Jawa Barat. Solar tersebut dibeli tersangka WR dari dua kapal berbendera Indonesia dan Amerika di perairan Sumatera. Menurut rencana, solar itu akan dijual kepada RJ di Indramayu. Tersangka mengaku sudah 2 kali membeli solar di tengah laut dengan harga Rp400 per liter. Kasat Polairut Polda Jabar AKBP Abdul Ghafur mengatakan penjualan secara ilegal mengakibatkan berkurangnya stok BBM di wilayah Cirebon. Polda Jawa Barat kini telah meminta keterangan 13 orang saksi. Di Donggala, Sulawesi Tengah, polisi menyita 9 buah bunker berisi 35,5 ton solar yang disembunyikan di bawah tumpukan karung berisi kopra. Tersangka SN mengaku sebagai agen minyak tanah dan solar di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Namun, izin usahanya sudah habis masa berlakunya. Meski demikian, tersangka masih melayani pembelian minyak tanah dan solar terhadap puluhan kapal nelayan di Banawa, Kabupaten Donggala. Dugaan penimbunan minyak juga terjadi di Gorontalo. Polresta Gorontalo menyita 36 drum minyak tanah di Kelurahan Hoangobutu, Kota Gorontalo yang diduga hasil penimbunan. Tersangka pelaku penimbunan Nyonya MTV ditahan bersama barang bukti. Kasat Serse Polresta Gorontalo Ibtu Hamka Maluru mengatakan modus operandi yang dilakukan MTV yaitu mencegat mobil-mobil tangki dan membeli dengan puluhan galon. Setelah terkumpul kemudian dijual ke daerah yang mengalami kelangkaan minyak tanah. Tim koresponden RCTI Yono Daryono, Ahmad Ali, dan Arifin Labenjang melaporkan. Sementara itu, jajaran Polda Jawa Barat mengamankan sekitar 700.000 liter BBM setelah melakukan operasi terhadap titik-titik tertentu yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM. BBM yang diamankan tersebut diperoleh dari seluruh Jawa Barat dan Banten. Menurut Kapolda Jabar, Irjen Polisi Sudirman Ail, total kasus penyalahgunaan BBM berjumlah 20 kasus dengan tersangka 21 orang tersebar di Jawa Barat dan Banten. Kapolda menegaskan seluruh kasus tersebut dalam waktu singkat akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Mengenai barang bukti BBM, Kapolda menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pertamina dan Kejaksaan. Sedangkan kondisi keamanan pasca kenaikan BBM saat ini masih terkendali meski sempat terjadi di sejumlah daerah. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menerapkan siaga 1 pada saat diumumkan kenaikan harga BBM, namun kini telah diturunkan kembali kepada siaga 3. Supir angkutan kota di Lampung secara sepihak menaikkan ongkos penumpang. Padahal pemerintah daerah dan organda di Lampung belum menaikkan tarif angkot.
Berdasarkan keterangan sejumlah penumpang dari berbagai trayek di Bandar Lampung kemarin, kenaikan ongkos angkot bervariasi antara 100 hingga 300 rupiah. Meski tidak semua supir menaikkan ongkos angkot, sebagian besar penumpang dipungut tarif lebih besar dari biasanya. Alasan para kernet dan supir angkot menaikkan tarif karena kenaikan harga BBM sejak 17 Januari lalu. Kepala Biro Informasi Organda Lampung, Mirwan Karim mengatakan, sesuai kesepakatan dengan Wali Kota Bandar Lampung, Organda tidak akan menaikkan tarif angkutan kota maupun AKDP. Pemda Lampung menegaskan tidak akan menaikkan tarif angkutan kota maupun AKDP, karena indeks tarif angkutan umum di Lampung saat ini dinilai sudah cukup tinggi. Gearbox set atau alat pensuplai pelumas ke seluruh mesin pesawat yang melekat pada mesin sayap kanan milik pesawat Garuda yang mendarat darurat di Bengawan Solo diketahui hilang. Hilangnya gearbox set pesawat Garuda ini baru diketahui semalam oleh tim National Transportation Safety Board Amerika dan tim Boeing serta tim dari General Electric selaku pembuat mesin pesawat Garuda atas laporan tim Federal Aviation Administration setelah memeriksa mesin sayap kanan yang berhasil diangkat. Gearbox set Garuda ini sangat diperlukan dalam upaya mengungkap sebab-sebab pendaratan darurat pesawat Garuda itu. Tim SAR UNS yang bertugas melakukan pencarian gearbox set pesawat ini tadi siang mengalami kesulitan karena arus sungai sangat deras dengan air yang keruh. Hingga sore tadi tim SAR UNS belum menemukan gearbox set pesawat Garuda ini. Padahal tim SAR sudah melakukan penyisiran hingga 600 meter dari titik lokasi lokasi pesawat tersebut mendarat darurat. Sementara itu, upaya evakuasi bangkai pesawat Garuda hari ini mengalami kesulitan. Sejak pagi hingga sore tadi, petugas dari Pangkalan Adi Sumarmo, Solo hanya dapat mengangkat ekor pesawat. Lambannya evakuasi bangkai pesawat ini karena terbatasnya peralatan yang digunakan. Peralatan las yang tersedia hanya satu, sehingga tidak bisa memotong bangkai pesawat secara keseluruhan karena separuh pesawat terbenam dalam air. Untuk mengatasi hal ini, petugas dari Pangkalan Udara Adi Sumarmo telah mendatangkan 2 krain untuk menarik bangkai pesawat ke tepi sungai. Namun upaya ini gagal karena tali baja kurang kuat. 4 kali dilakukan penarikan, tali baja terputus. Untuk itu bangkai pesawat terpaksa dibelah mendatar. Cara ini akan memakan waktu lama. Dan diperkirakan bangkai pesawat baru bisa dievakuasi seluruhnya dalam 2 hari mendatang, itu pun bila cuaca cerah. Ya, pemirsa, tetaplah bersama Seputar Indonesia karena kami akan segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya Kejaksaan Agung menyatakan pembagian sembako oleh Yayasan Raudatul Jannah fiktif. Polri hari ini memberangkatkan tim ke Filipina berkaitan dengan tertangkapnya Al-Ghozi, tersangka pemilik 1 ton bahan peledak yang diduga warga negara Indonesia. Polisi memastikan keluarga Al-Ghozi masih berada di Indonesia. Polri telah memberangkatkan tim SARSE ke Filipina untuk berkoordinasi dengan kepolisian Filipina sehubungan dengan ditangkapnya Fatur Rahman Al-Ghozi yang dituduh sebagai pemilik bahan peledak seberat 1 ton lebih. Saat ditangkap di Manila, Filipina tanggal 15 Januari lalu, Al-Ghozi alias Abu Saad beridentitas paspor Kanada. Namun kepolisian Filipina mencurigai Al-Ghozi sebagai warga negara Indonesia keturunan Arab. Berdasarkan data temuan kepolisian, Al-Ghozi pernah tinggal di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Namun sejak 5 tahun lalu, ia meninggalkan Indonesia dan menikah dengan wanita berkebangsaan Malaysia. Kabah Humas Polri, Saleh Saaf mengatakan saat ini belum ada kepastian tentang status dan bentuk keterlibatan Al-Ghozi yang juga diduga sebagai anggota jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Apakah Fatur Rahman itu alias Sami? Apakah Sami dengan Fatur Rahman itu 2 orang? Karena ini kan membingungkan. Kalau seandainya Fatur Rahman itu orang Indonesia yang sudah menjadi warga Kanada, seyogianya tidak harus di blow up orang Indonesia menjadi teroris. Warga Kanada yang jadi teroris. Kalau dia pernah mampir ke Indonesia dan sebagainya, itu saya kira kan tidak tepat ya. Saleh menambahkan, Al-Ghozi masih memiliki keluarga di Indonesia, yaitu ayah dan 3 orang adik. Namun keluarganya juga telah lama tidak berhubungan dengan Al-Ghozi. Ines Sujono dan Heri Kuswianto melaporkan.
Kejaksaan Agung menilai pembagian sembako dengan dana non-budgeter Bulog yang dilakukan Yayasan Raudatul Jannah fiktif. Hal ini diungkapkan Kapuspen Hukum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo siang tadi. Dari hasil pemeriksaan secara random di sejumlah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, Kejaksaan Agung memastikan pembagian sembako yang dilakukan Yayasan Raudatul Jannah adalah fiktif. Temuan ini makin memperkuat hasil penyelidikan Kejaksaan Agung sebelumnya yang juga tidak menemukan adanya kegiatan pembagian sembako oleh yayasan tersebut. Bahwa hampir sama dengan keadaan yang lalu. Dalam arti keadaan yang lalu itu banyak yang tidak benar, ya, tidak ditemukan adanya penyaluran, ya. Khususnya setelah kita mencek kepada nomor-nomor kendaraan, ya, yang mengangkut sembako tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kendaraan-kendaraan tersebut sebetulnya tidak benar gitu, ya. Rencananya untuk segera menuntaskan kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog dengan tersangka Akbar Tanjung, Kejaksaan Agung akan memeriksa 10 saksi, diantaranya Rahardi Ramlan pada hari Rabu dan Kamis mendatang. Seusai pemeriksaan saksi dan bukti-bukti di lapangan, secepatnya Kejaksaan akan memeriksa Akbar Tanjung. Sementara itu, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum memutuskan permohonan izin keberangkatan Akbar Tanjung ke Tanah Suci 14 Februari mendatang, karena jaksa penyidik belum memberi masukan tertulis kepada Jaksa Agung. Sebelumnya, pengacara Akbar Tanjung telah mengajukan izin keberangkatan Akbar ke Kejaksaan Agung Jumat pekan lalu. Menurut Mulyo, meski berstatus tersangka, Akbar tidak wajib minta izin, karena Kejaksaan belum melakukan pencekalan. Namun untuk kepentingan penyidikan, jaksa penyidik dapat menolak permohonan tersebut. Luba Rosita dan Budi Hartadi melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menyidangkan kasus penyimpanan senjata api dengan terdakwa Heti Siti Hartika. Heti didakwa menyimpan senjata api laras panjang secara tidak sah di tempat tinggalnya, apartemen Cemara, Jakarta. Dalam sidang, Heti mengaku senjata tersebut titipan dari Serma Wiryono yang telah meninggal beberapa bulan lalu. Kuasa hukum terdakwa Suhardi Sumomulyono menyatakan kliennya Siti Hartika tidak bersalah karena pada saat pemeriksaan dan penggeledahan di apartemennya, terdakwa sedang tidak berada di tempat. Surat perintah penggeledahan juga dinilai cacat hukum karena melanggar pasal 33 ayat 1, 2, dan 5 serta pasal 1 ayat 17 dan 18 KUHP. Setelah pembacaan pledoi pihak terdakwa, penuntut umum meminta waktu untuk mempelajari pembelaan terdakwa selama 1 minggu. Sidang akan dilanjutkan hari Selasa tanggal 29 Januari 2002. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung untuk kasus BLBI telah meningkatkan status pemeriksaan terhadap 5 bank dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kelima bank tersebut adalah Bank PSP, Bank Kosa Graha Semesta atau BKS, Bank Sewu, Bank Papan Sejahtera, dan Bank Baja. Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mulyo Harjo belum mau menyebutkan nama tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Mulyo Harjo hanya menjelaskan hari ini telah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk kasus Bank Kosa Graha Semesta, yakni Ketua Tim Caretaker PT BKS Rusman Effendi, Wakil Ketua Tim Caretaker Ong Guat Jong, dan anggota Tim Caretaker Maftowi Saleh. Dari keterangan para saksi diketahui PT BKS sejak 13 Agustus hingga 31 Oktober 97 menerima dana BLBI sebesar 154 miliar rupiah. Mereka juga mengaku telah meminta akuntan publik Prasetyo Utomo & Co. untuk mengaudit perusahaan tersebut. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya mengenai kenaikan tarif telepon rata-rata 15% akhir bulan ini. Dirjen Migas Rahmat Sudibyo pagi ini di Jakarta mengatakan proses penetapan harga BBM sesuai harga rata-rata pasar pada Maret mendatang akan mengurangi penyelundupan dan penimbunan BBM. Menurut Rahmat, berdasar Kepres nomor 29 tahun 2002, harga jual eceran BBM terhitung bulan Maret 2002 akan berfluktuasi. Pertamina tidak akan semena-mena menetapkan harga karena mengacu pada harga Might Oil Plant Singapore atau MOPS yang merupakan harga transaksi jual beli minyak di pasar Singapura, ditambah 5% biaya tambahan yang diantaranya untuk sosialisasi.
Pemerintah membatasi harga jual terendah dan tertinggi untuk melindungi konsumen jika terjadi lonjakan kenaikan harga pasar BBM. Menurut Rahmat, fluktuasi harga yang ditetapkan Pertamina setiap bulan tersebut tidak perlu dikonsultasikan dengan DPR sejauh sesuai dengan APBN 2002, yakni kenaikan maksimal 30% dan subsidi 30,4 triliun rupiah. Sementara itu harga minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil akan tetap. Pemerintah akan membangun jaringan telekomunikasi baru di tanah air dengan dana dari pendapatan tambahan melalui kenaikan tarif telepon rata-rata 15% akhir bulan ini. Janji tersebut terungkap siang tadi di Jakarta. Pemerintah akan merealisasikan rencana kenaikan tarif telepon rata-rata sebesar 15% pada akhir Januari 2002. Tambahan pendapatan tersebut akan digunakan untuk membangun jaringan telekomunikasi di tanah air setelah pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak lagi dibiayai APBN sejak 1985. Saat ini Indonesia memiliki kualitas bidang telekomunikasi terendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Agung Gumelar mengatakan, ketertinggalan bidang telekomunikasi dapat berdampak pada ketertinggalan di bidang lain. Karena itu meski cukup berat, namun menurut Agum naiknya tarif telepon tidak dapat dihindari. Nah, investasi akan masuk kalau kondisinya kondusif ya. Ada kepastian hukum, ada jaminan keamanan dan tarif memadai. Nah, tarif ini yang tidak memadai bagi investor. Jadi kalau tarif tidak dinaikkan, investasi tidak masuk, tidak ada pembangunan, maka kita akan tertinggal lagi. Ini saya mohon pengertian deh ya, betul-betul. Penyesuaian tarif telepon rata-rata sebesar 15%, terbagi dalam perincian penyesuaian tarif lokal sebesar 17%, tarif sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ sebesar 13%, sedangkan tarif abonemen atau langganan bulanan naik sebesar 15%. Ines Sujono dan Heri Kuswianto melaporkan. Kabulok Wijonarko Puspoyo mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali mekanisme pasar untuk beras. Kebijakan pasar bebas dinilainya merugikan petani dan menyebabkan ketidakstabilan harga. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR di Jakarta hari Selasa, Kabulok Wijanarko Puspoyo mengungkapkan kebijakan pasar bebas untuk komoditas beras sangat merugikan petani karena fluktuasi harga internasional berpengaruh langsung kepada harga pasar dalam negeri. Padahal menurut Wijanarko, petani belum siap dengan pasar bebas dan harus dilindungi. Kebijakan pasar bebas pemerintah sejak tahun 98 itu menyebabkan Bulog tidak punya perangkat pengendalian harga. Karena itu pemerintah harus memiliki keberpihakan pada petani. Kebijakan waktu itu saya bisa mengatakan adalah kebijakan yang panik ya, oleh karena memang ada desakan dari IMF ya. Desakan itu meminta supaya Bulog tidak monopoli. Oke, Bulog tidak monopoli, tetapi bukan terus kemudian dipangkas habis-habisan. State Trading Enterprise dicabut, ya kan? Arus impor dibebaskan, swasta boleh masuk sembarangan. Ketua Komisi 3 DPR Awal Kusumah juga setuju harga beras harus dikendalikan mengingat beras merupakan komoditas strategis. Memasukkan beras dalam pasar bebas merupakan kesalahan besar. Yang fatal. Karena kita ketahui sebagai komoditas strategis mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi sekali dan berpengaruh terhadap masalah-masalah stabilitas sosial. Untuk itu kita tetap meminta agar komoditi beras khususnya untuk berada di dalam pengendalian kita, stabilisasi harganya. Sejak kebijakan pasar bebas tahun 98 lalu, beras impor mengalir deras ke tanah air karena penghapusan bea masuk, penghapusan subsidi benih dan pupuk, serta liberalisasi pasar pupuk. Tahun 2000 lalu, beras impor yang masuk ke Indonesia 6 juta ton. Derasnya beras impor menyebabkan harga beras dalam negeri tertekan rendah sehingga menurunkan produksi petani. Ahmad Stono dan Sabta Darmahadi melaporkan. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek pupuk Iskandar Muda Unit 2 di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang terhenti pembangunannya sejak Maret tahun 99. Deputi Menteri Perekonomian Dipo Alam siang tadi mengemukakan proyek patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang itu sempat tertunda akibat krisis ekonomi dan masalah keamanan di tahun 98. Sejauh ini penyediaan alat berat dan infrastruktur telah siap 96%, namun belum sempat dijalankan.
Selama terjadi penundaan pembangunan, pemerintah menanggung bunga kerugian sebesar 1 juta dolar Amerika per bulan. Biaya produksi yang tadinya hanya 310 miliar dolar Amerika membengkak menjadi 358 miliar dolar Amerika. Pemirsa, Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan belum adanya kesepakatan antara Pemda DKI dengan Kota Madya Bekasi mengenai perpanjangan TPA sampah Bantar Gebang. Pemda DKI Jakarta dan pemerintah Kota Madya Bekasi hingga kini belum mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan masa pakai tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. Berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 1999, masa pakai TPA Bantar Gebang akan berakhir bulan Desember tahun 2003. Berdasar perjanjian kerjasama antara Pemda DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi Desember 1999 lalu, pemakaian TPA Bantar Gebang akan berakhir bulan Desember 2003 dengan beberapa syarat. Syarat perjanjian antara lain, Pemda DKI harus memberi kompensasi 2,5 miliar rupiah per tahun dan membangun puskesmas rawat inap. Namun ada syarat yang belum terrealisasi, yaitu penyediaan sanitary landfill. TPA Bantar Gebang Bekasi seluas 108 hektar sempat ditutup oleh pemerintah Kota Bekasi hingga menimbulkan kondisi darurat sampah 2001 lalu. Seiring dengan otonomi daerah, penanganan masalah lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat akan membantu bila diperlukan. Pemda DKI Jakarta merencanakan pengelolaan sampah secara terpadu. Dan paling baik itu caranya adalah pada level pemerintah daerah. Jadi beda dengan dulu itu semuanya pusat kemudian kasih perintah ke bawah. Sekarang yang penting itu adalah di daerah. Bahwa saat ini kita akan mengambil strategi mendesentralisasikan pengolahan sampah akhirnya ya, sampah akhir. Kemudian juga kita mengolah sampah tidak hanya di akhir saja tapi juga dari hulu. Proses perundingan mengenai TPA Bantar Gebang Bekasi hingga kini masih berjalan. Wali Kota Bekasi Sontani berharap Pemda DKI Jakarta memperhatikan penyediaan tanah merah dalam proses daur ulang sampah. Waktu sampai 31 Januari toh, untuk harus bagaimana DKI berbuat terhadap TPA tersebut. Nah, insya Allah besok kalau tidak salah Rabu malam Pansus dari DKI, Pansus Dewan ya maksud saya, dari DKI maupun dari Jakarta akan berembuk di Jakarta. Tidak ada macetnya. Diharapkan Pemda DKI Jakarta dan pemerintah Kota Bekasi bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Muti Arianti dan Budi Esjet melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk, Jakarta, saya Atika Suri. Ya, dan saya Teguh Juwarno beserta seluruh tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum.